Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Al-mab'uthi rahmatan للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواني وأخواتي في الله معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin atas semua karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya, dan juga berselawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam membahas risalah Mukhtasar Kitabil Ilmi, risalah sederhana yang saya ringkas dari Kitabul Ilmi, buah karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Faqih Az-Zaman Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatan wasi'atan. Di pagi hari ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang kesalahan-kesalahan yang wajib dihindari, yang wajib dijauhi oleh seorang penuntut ilmu syar'i. Yaitu poin yang kedua tentang al-ifta'u bi ghairi ilmi, berfatwa dengan tanpa ilmu. Pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan, telah kita sebutkan ya sebagian dari pembahasan tentang hal ini, bahwasannya kewajiban ya seorang muslim, seorang muslimah adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara agama, agar jangan sampai ya seorang hamba berbicara tentang dinullah azza wajal, tentang agama Allah Subhanahu wa taala, kecuali sebatas ilmu yang dia miliki. Jangan sampai kita berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, atau berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena berbicara dengan tanpa ilmu termasuk ke dalam dosa besar yang sangat besar, di mana Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dosa berbicara dengan tanpa ilmu dengan dosa apa jemaah? Dengan dosa apa? Dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dosa perbuatan fahisyah yang menunjukkan bahwasannya berbicara dengan tanpa ilmu dalam urusan agama adalah termasuk perkara yang membinasakan seorang hamba. Maka hendaknya kita bersikap wara', hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala
terhadap agama kita, agar jangan sampai kita berbicara melainkan dengan kapasitas ilmu yang kita miliki. Kita sampai pada perkataan penulis, wa inna ba'dhal muta'allimin ansafil ulama yaqa'una fima yaqa'u fihi al-'ammah. Silakan dibaca. Siapa yang mau baca? Fadhal. Ay yaqula baina yaday rabbih hatta yanzila sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat. Al-Maidah. Wa qala ta'ala wa yas'alunaka 'anil qarnain qul sa'lu 'alaikum minhu dzikra. Al-Kahfi. Wa qala ta'ala yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha Taib, hasbuk. Nah, cukup. Jazakallahu khairan wa baraka fiik. Ikhwani wa akhwati fillah, jazakumullah. Berkata penulis, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa masyaikhihi wa lisairil muslimina wal muslimat. Wa inna ba'dhal muta'allimin ansafil ulama. Dan sesungguhnya ya sebagian pelajar, sebagian muta'allim, sebagian penuntut ilmu, ya, yakni yang masih dangkal keilmuannya, ya, yang masih dangkal keilmuannya, yaqa'una fima yaqa'u fihi al-'amah. Seringkali mereka terjatuh, ya, dalam perkara yang di sana terjatuh orang-orang awam di antara kaum muslimin. Ini penyakit yang menimpa orang-orang awam seringkali juga menimpa sebagian muta'allim, ya, sebagian penuntut ilmu. Minal jur'ati 'ala syari'ah, itu berupa sikap lancang terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya.
fit tahlili wat tahrimi wal ijab, dalam masalah menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu, dan mewajibkan sesuatu. Ini sebagian orang terkadang bermudah-mudahan mengatakan ini halal, ini haram, ya ini wajib, ini enggak wajib, padahal dia enggak tahu ilmunya. Ya, maka ini di antara perkara yang sangat membinasakan seorang hamba, perkara yang sangat membahayakan dirinya. Fayatakallamuna fima la ya'lamun. Sebagian penuntut ilmu itu mereka berani berbicara dalam perkara-perkara yang tidak mereka ilmui, ya, yang tidak mereka ilmui. Wa yujmiluna fi syari'ati wa yufassilun. Ya, mereka banyak berbicara tentang masalah agama, tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan ini dan itu, ya, memperinci ini dan itu. Wa hum min ajhalin nasi fi ahkamillah. Padahal dia tidak tahu, ya, tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang dia sampaikan. Ya, hanya sebatas dengan hawa nafsunya, ya, tanpa merujuk kepada dalil-dalil yang sahih, tanpa merujuk kepada yakni apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Idza kana al-wahidu minhum yatakallam faka'annama yanzilu alaihi al-wahyu. Ya, kita dapatkan sebagian manusia, ya, sebagian orang tatkala dia berbicara tentang agama itu sudah kayak nabi. Seolah-olah dapat apa? Dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala ditanya apa hukum ini, langsung keluar jawabannya. Enggak pakai mikir lagi. Ya. Tatkala dia membicarakan tentang perkara-perkara yang halal dan haram, seolah-olah lisannya yakni dituntun oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi sebagian manusia. Ya. Min jazmihi wa adami tawarru'ihi. Ya, karena saking merasa pedenya, ya, dan tidak ada sifat wara' pada dirinya. Enggak punya sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak punya rasa wara' untuk berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang tidak dia ilmui. La yastati'u an yaqula la adri. Ya, sebagian penuntut ilmu tidak sanggup untuk mengucapkan kalimat la adri, saya enggak tahu. Ya, pokoknya tahu. Apapun pertanyaannya, yang penting dijawab. Ya. Urusan benar atau salah belakangan. Yang penting jawab dulu. Nah, maka ini perkara yang sangat membahayakan seseorang. Ya. Fayadurrul 'ammah. Akhirnya orang-orang semacam ini bisa memudaratkan orang-orang awam di antara kaum muslimin. Ya. Apalagi di zaman sekarang jamaah yang Allah muliakan. Di mana sebagian orang, ya, hanya sebatas memakai peci putih, langsung dipanggil apa? Panggil ustaz. Ya. Hanya sebatas apa, pakai, ya, baju gamis Pakistan, ya, gamis agak panjang itu, ya, dipanggil apa? Ya, dipanggil Pak Haji, ya, dipanggil Ustadz, ya. Masya Allah ini. Hanya sebatas penampilan. Ya, padahal, ya, afwan, ilmu itu tidak hanya diukur dengan penampilan fisik seseorang. Ya. Namun kita hidup di zaman di mana orang-orang bermudah-mudahan dalam masalah ini. Ya. Baru apa? Yang dipakai, iya, pakai peci putih, sudah dipanggil apa? Pak Ustadz. Ya, akhirnya ditanya tentang urusan agama. Ya, akhirnya dia karena dipanggil Ustadz kan nggak enak. Ya, masa sudah punya murid, muridnya tanya nggak mau jawab. Ya, maka terjatuh ke dalam makna hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
bahwasanya di antara tanda dekatnya hari kiamat adalah bermunculannya Ruwaibidah. Siapa Ruwaibidah itu? Ini orang-orang yang tidak faham tentang urusan agama, namun dia memberanikan diri berbicara tentang perkara-perkara yang besar, yang mencakup, yang menyangkut tentang kemaslahatan orang-orang awam di antara kaum muslimin. Maka ini perkara yang sangat membahayakan. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita berusaha untuk melatih lisan-lisan kita untuk diam dalam perkara-perkara yang tidak kita ilmui. Biasakan mengucapkan kalimat la adri, saya enggak tahu. Biasakan mengucapkan kalimat Allahu a'lam, Allah yang maha tahu. Jangan sampai tatkala kita duduk di majelis ilmu, membuat kita berat untuk mengucapkan la adri. Kan enggak enak Pak Ustaz. Kalau ada adik kelas yang nanya ke saya di sini sudah senior, paling lama ngaji di sini. Kemudian ada adik kelas yang baru datang ngaji. Datang ke kakak kelas. Datang ke senior nanya, apa hukum ini, apa hukum itu, enggak bisa jawab. Kan repot nanti. Jatuh reputasi. Jatuh nama baik. Sudah jenggot paling panjang di sini. Ikhwani fillah azakumullah. Justru tatkala kita memposisikan diri kita di posisi yang tepat, tatkala kita tidak memaksakan diri untuk menjawab sesuatu yang tidak kita ilmui, maka semakin Allah akan angkat derajat kita di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Justru tatkala kita tatkala kita tidak tidak mengetahui kemampuan diri kita, merasa diri berilmu padahal kita belum berilmu, memaksakan diri menjawab sesuatu yang tidak kita ilmui, justru Allah Subhanahu wa taala akan hempaskan kita. Dan Allah akan bongkar aib kita di hadapan hamba-hambanya. Maka hendaknya kita melatih diri kita untuk mengucapkan kalimat la adri, saya enggak tahu. Coba tanya yang lebih berilmu dari saya. Saya juga masih belajar sama kayak antum. Coba tanya yang lebih faham tentang masalah ini. Sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, ucapan sebagian salaf bahwasannya qaulu la adri nisful ilmi. Ucapan saya enggak tahu itu setengah ilmu. Karena tatkala seseorang jujur mengatakan la adri dalam perkara-perkara yang tidak dia ilmui, itu tanda bahwasanya dia adalah hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru itu tanda bahwasanya dia berilmu, dia tahu ilmu. Tatkala dia mengucapkan la adri dalam perkara-perkara yang memang dia tidak tahu ilmunya, itu tanda bahwasanya dia adalah orang yang faham tentang hakikat agama. Dia faham tentang hakikat ilmu. Sedangkan orang yang asal bunyi, asal bicara, asal jawab, itu tanda akan kebodohan dirinya. Itu tanda akan kejahilan dirinya. Maka tanda orang yang berilmu adalah wara', rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara tentang sesuatu yang tidak dia ilmui. Maka jangan sampai kita menyesatkan saudara kita. Jangan sampai kita menyesatkan saudara kita dengan ucapan-ucapan kita yang tidak dibangun di atas ilmu yang sahih, di atas petunjuk yang benar yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis, li'anna nas rubbama yathiquna biqaulihi
wa yaghtarruna bihi. Karena seringkali orang-orang awam, ya, seringkali orang-orang awam itu hanya menilai seseorang dengan apa? Dengan zahirnya, dengan penampilannya. Ya. Akhirnya, ya sebagian orang awam percaya dengan ucapan seseorang yang dia anggap secara zahir berilmu, padahal jauh dari ilmu. Ya. Maka kewajiban kita adalah berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya terhadap saudara-saudara kita. Agar jangan sampai kita yang menjadi sebab orang lain mengamalkan kesesatan ya dengan ucapan yang kita sampaikan, dengan fatwa yang kita sampaikan. Inna minal aqli wal iman wa min taqwallahi wa ta'zimihi an yaqula ar-rajulu amma la ya'lam la a'lam la adri is'al ghairi. Kata penulis, di antara bentuk kecerdasan seseorang, ya, di antara bentuk ketinggian iman seseorang, di antara bentuk ketakwaan seorang hamba dan sikap ta'zim mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah tatkala seseorang mengatakan tentang perkara yang tidak dia ilmui, dia ucapkan la a'lam, saya enggak punya ilmunya. La adri, saya enggak tahu. Ya. Is'al ghairi, coba tanya yang lain yang lebih paham. Ini di antara bentuk apa? Di antara bentuk takwa seorang hamba kepada Allah. Di antara bentuk ta'zim, pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara bentuk kualitas iman dan takwa kita. Dan di antara bentuk ya atau di antara tanda kecerdasan akal seorang hamba, dia sadar diri, ya. Kalau dia tahu, ya dia jawab. Kalau dia enggak tahu, dia katakan la adri. Dia katakan la a'lam. Dia katakan is'al ghairi, tanya yang lain. Nah, itu orang yang pintar, orang yang cerdas. Ya. Dia hanya menjawab sesuatu yang dia ilmui dan dia ketahui. Inna dzalika min tamamil aqli. Sesungguhnya jawaban semacam ini di antara bentuk kesempurnaan akal seseorang. Ya, di antara bentuk kesempurnaan kecerdasan seseorang. Li'anna an-nas idza ra'au tathabbutahu wathaqu bihi. Ya, karena manusia itu menilai ucapan-ucapan kita. Ya. Semakin kita berusaha untuk bertathabut dalam ucapan kita, ya, yakni memastikan kebenaran apa yang kita ucapkan, membangun ucapan kita apa di atas ilmu yang sahih, di atas dalil. Tatkala manusia melihat kita ini berhati-hati, enggak asal ngomong, maka orang semakin percaya dengan ucapan kita. Ya. Beda dengan orang yang apa? Orang yang asal bunyi, asal ngomong. Maka semakin akan tersingkap aib-aib kita. Ya. Maka di antara bentuk kecerdasan seseorang adalah tatkala dia berusaha untuk bertathabbut dalam setiap ucapan yang dia ucapkan. Ya. Pastikan kalimat tersebut benar. Ya, dibangun di atas pondasi ilmu yang sahih yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, semakin seseorang tathabbut dalam ucapannya, maka orang lain semakin percaya dengan ucapan kita. Sebaliknya semakin kita asal bunyi, asal jawab, ya maka orang semakin tidak percaya dengan ucapan kita. Ya, ini sunnah kauniyah. Ini sunnah kauniyah. Bahwasanya manusia itu lebih condong ya untuk mempercayai orang yang ucapannya ilmiah. Ya, yang tatkala dia berbicara dibangun di atas ilmu, di atas kaidah-kaidah ilmu yang sahih. Ya. Sedangkan orang yang hanya sebatas
yakni berbicara dengan tanpa ilmu, tanpa dibangun di atas kaidah-kaidah ilmu yang sahih, maka manusia lebih condong untuk tidak menerima ucapannya. Wali'annahu ya'rifu qadra nafsihi wa yunziluha manzilataha. Ya, dan orang yang tathabbut dalam ucapannya, yang berusaha untuk menjawab sesuai dengan kapasitas ilmunya, berarti dia tahu kadar kemampuan dirinya. Ya. Dia tahu kadar kemampuan dirinya. Dia memposisikan dirinya sesuai pada posisinya. Ya, dan ulama kita mengatakan, rahimallahu imra'an arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati seseorang yang dia tahu kadar dirinya sendiri. Ya. Yang dia memposisikan dirinya pada posisi yang tepat. Ini orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang mampu memposisikan dirinya di atas posisi yang tepat dalam masalah ilmu, apa yang dia tahu dia sampaikan, apa yang tidak dia ketahui maka dia belajar. Ya. Tidak memaksakan untuk mengucapkan sesuatu yang tidak dia ilmui. Maka itu di antara tanda seseorang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika aidan min tamamil iman billah wa taqwallahi azza wajalla. Tatsabbut dalam ucapan, memastikan kebenaran apa yang kita ucapkan dengan lisan-lisan kita, di antara bentuk kesempurnaan iman. Ya, di antara bentuk kesempurnaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, haitsu la yataqaddam baina yaday rabbih, di mana dia tidak mendahului Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak menghukumi sesuatu ya dengan mendahului apa yang Allah Subhanahu wa taala yakni kabarkan dalam Al-Qur'anul Karim. Wala yaqulu alaihi fi dinihi ma la ya'lam. Ya, dan dia tidak mengucapkan sesuatu dalam agama Allah Subhanahu wa taala ya, yakni dalam perkara-perkara yang tidak dia ilmui. Maka ini di antara bentuk takwa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa kepada Allah, maka dia tidak akan berbicara tentang agama kecuali sebatas ilmu yang dia ketahui. Ya. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sangat merasa takut kalau seandainya lisannya lancang berani berbicara tentang agama Allah tanpa dibangun di atas dasar ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walaqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa a'lamul khalqi bidinillah. Dan dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita tahu siapa beliau. Nabi yang mulia adalah orang yang paling berilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang lebih berilmu tentang Islam, tentang syariat Allah, tentang halal dan haram, tentang jalan ke surga dan jalan ke neraka, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka a'lamun nasi bidinillahi azza wajalla, orang yang paling berilmu tentang agama Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun demikian, kita lihat ya, bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan agama. Ya, kita lihat bagaimana sikap orang yang paling berilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sikapnya ya tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Kana yus'alu amma lam yanzil fihi al-wahyu fayantadhiru hatta yanzila alaihi al-wahyu. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, datang pertanyaan kepada beliau
tentang perkara-perkara yang belum turun wahyu tentangnya. Ya. Tatkala Nabi ditanya tentang sesuatu yang belum ada keterangan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi enggak langsung menjawab. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menjawab pertanyaan yang dihadapkan kepada beliau tersebut. Ya. Enggak langsung menyampaikan jawaban. Apa yang Nabi lakukan? Fayantadhiru. Nabi menunggu, Nabi diam. Nabi enggak jawab. Ya. Yantadhir, Nabi menunggu hatta yanzila alaihi wahyu, sampai turun wahyu, sampai turun bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjawab. Nabi enggak menjawab, diam. Ya. Tatkala Nabi yang mulia ditanya tentang perkara-perkara yang memang belum turun wahyu tentangnya, Nabi diam, Nabi enggak menjawab. Sampai Allah turunkan wahyu kepada beliau. Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perkara yang ditanyakan kepada beliau. Fayujibullahu subhanahu amma su'ila anhu nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam. Yang jawab siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nabi diam. Nabi tunggu jawaban. Ya. Dari Allah Subhanahu wa taala, tatkala sudah turun wahyu dari Allah, baru Nabi sampaikan. Ya. Sebagian orang yakni enggak pakai nunggu. Ya, ditanya langsung apa? Langsung jawab. Sebagian orang enggak pakai mikir. Ya, tatkala ditanya langsung jawab. Ini hukumnya halal atau haram? Oh, halal. Ya. Subhanallah. Seolah-olah langsung dapat wahyu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yani tatkala ditanya tentang sesuatu yang belum turun kepada beliau keterangannya, maka Nabi enggak jawab secara langsung. Ya, sampai datang wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara contoh dalam perkara ini, apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Maidah ayat yang keempat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka madza uhilla lahum. Wahai Muhammad, mereka bertanya kepada engkau tentang perkara-perkara yang halal untuk mereka. Apa yang dihalalkan untuk kita? Ya. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang perkara-perkara yang dihalalkan kepada mereka. Ya. Qul, maka katakan, jawab pertanyaan tersebut, uhilla lakumut thayyibat. Ya, dihalalkan untuk kalian ya perkara-perkara yang baik. Perkara-perkara yang baik. Perkara-perkara yang halal. Kemudian ayat yang lain di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-83. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain." Dan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang sosok Dzulqarnain. Siapa dia? Ya. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Jawab, ya, katakan kepada mereka, aku akan bacakan kepada kalian tentang sosok Dzulqarnain itu siapa. Maka Allah turunkan wahyu menjelaskan tentang kisah Raja Dzulqarnain. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menjawab pertanyaan mereka. Ya. Tapi menunggu wahyu Allah turun kepada beliau alaihi salatu wasalam, dan Nabi yang mulia menjawab pertanyaan tersebut dengan dasar wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau. Kemudian contoh yang ketiga, apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-187. Kata Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang hari kiamat.
Kapankah terjadinya? Ya. Kapan terjadinya hari kiamat tersebut? Qul innama ilmuha 'inda rabbi. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang waktu kapan terjadinya hari kiamat tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali Rabbku. Ya, tidak ada yang tahu pasti tentang kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi enggak tahu. Oleh karenanya, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis ditanya oleh malaikat Jibril tentang hari kiamat, apa jawaban Nabi? Apa jawaban Rasulullah? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ya. Yang ditanya yakni saya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Yakni Rasulullah enggak tahu. Malaikat Jibril tidak tahu kapan hari kiamat terjadi. Yang aneh jamaah yang Allah muliakan, ya, ada sebagian orang yang mengaku sebagai seorang muslim, ya, namun mempercayai ramalan tentang hari kiamat. Ini kan aneh. Ya. Tatkala Nabi yang mulia enggak tahu kapan hari kiamat, tatkala malaikat Jibril enggak tahu kapan hari kiamat, mungkinkah ada orang yang yakni selain keduanya mengetahui kapan hari kiamat? Mustahil. Tidak mungkin. Ya. Namun terkadang sebagian orang itu mempercayai hal-hal semacam ini. Ya. Lihat berapa kali orang meramal hari kiamat. Ya. Ya. Dulu tahun berapa ramalan hari kiamat jamaah? 2000 2012. Iya. Tanggal berapa? Tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Iya. Sudah lihat berapa tahun itu? Sudah hampir 9 tahun, 9 tahun lewat, ya. Sudah 9 tahun lewat. Ya. Kemudian tahun berapa lagi? Tahun berapa lagi? 2009. Tanggal 9 bulan 9 99. Iya. Ala kulli hal, ya. Terkadang yakni sebagian kita, ya, mudah percaya dengan hal-hal semacam itu. Ya. Padahal seharusnya iman kita wajib mendustakan setiap orang yang mengklaim tahu kapan hari kiamat. Ya. Wajib kita mendustakan. Ya. Setiap orang yang mengaku tahu hari kiamat, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, ya kita katakan dia itu dajjal. Dia itu kadzdzab, seorang pendusta. Ya, tidak syak lagi dan enggak boleh kita syak, enggak boleh kita ragu bahwasannya setiap orang yang mengklaim tahu kapan hari kiamat, maka dia adalah dajjal. Dia adalah kadzdzab, dia seorang pendusta. Ya. Kenapa? Karena Al-Qur'an mengatakan la yujalliha liwaqtiha illa huwa. Ya. Tidak ada yang mengetahui waktu terjadinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau seandainya kita sampai membenarkan ucapan orang yang meramal hari kiamat, ucapan kekufuran. Ucapan kufur. Ya.
Kalau sampai kita mempercayai ucapan orang yang meramal hari kiamat, hari ya, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, itu termasuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ya terkadang kita rasa takut, aduh jangan-jangan benar ya. Udah belum nikah lagi. Ya, jangan-jangan benar. Ini pun was-was dari syaitan. Ya, was-was dari syaitan. Ya. Maka hendaknya tatkala muncul perkara-perkara semacam ini, kita kedepankan iman kita. Bahwasannya kalau seandainya Rasul termulia dari kalangan manusia nggak tahu, Nabi kita Muhammad nggak tahu, Rasul termulia dari kalangan malaikat, yakni Jibril nggak tahu, apalagi orang biasa. Ya, apalagi yang ramal itu rata-rata orang kafir, yang nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak boleh kita merasa takut dalam perkara-perkara semacam itu. Justru ketakutan kita dalam hal semacam itu tanda lemahnya iman kita, tanda lemahnya akidah kita. Ya, sehingga kita mudah terpengaruh dalam perkara-perkara yang sudah jelas didustakan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka asyahid dari 3 ayat ini bahwasannya kalau seandainya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya dalam perkara-perkara yang tidak beliau ilmui, Nabi enggak langsung jawab, Nabi diam, Nabi nunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita ya yang statusnya bukan nabi. Ya, yang statusnya ya bukan ulama, yang statusnya hanya sebatas penuntut ilmu yang masih sangat pemula. Ya, kita ini nggak layak untuk dikatakan sebagai seorang talibul ilmi. Ya, kalau seandainya seorang al-muhaddits, muhadditsul asr, ya imamul muhadditsin fi hadzal zaman, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, beliau mengatakan ma ana illa tuwailibul ilmi. Ya, aku hanyalah seorang penuntut ilmu yang masih sangat junior, yang masih sangat kecil kualitas ilmunya. Lalu kita ini apa? Ya mungkin kita debu di majelis ilmu. Ya, kita ini enggak ada apa-apanya. Yang enggak paham ya ilmu hadis, yang ilmu kita masih jauh ya dalam perkara-perkara agama, kita lebih layak untuk ya banyak diam dalam urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Yakni tidak berbicara kecuali dengan kapasitas ilmu yang kita ketahui. Jangan memaksakan diri ya untuk membicarakan sesuatu yang tidak kita ilmui. Dan jemaah yang Allah muliakan, kita hidup di satu zaman ya yang di sana terjadi fawdha ilmu, kekacauan ilmiah. Ya, kita hidup di zaman tersebut. Terjadi fawdha ilmu, kekacauan ilmiah. Kenapa? Karena setiap orang diberikan panggung untuk berbicara. Ya. Setiap orang ini punya panggung untuk berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai kita berbicara tentang dinullah azza wajal, tentang agama Allah Subhanahu wa taala, kecuali memang ya di atas perkara-perkara yang kita ketahui ilmunya. Wallahu a'lam. Baik, silakan dibaca lagi. Walaqad kana al-ajillau minas sahabati minas sahabati tu'radu al-mas'alatu la yadruna fayahadunaha wa
يتوقفون فيها. فها هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول أي سماء تذلني وأي أرض تكلني إذا أنا قلت في كتاب الله بغير علم. وها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه تنزيل به الحادثة فيجمع لها صحابة ويستشيرهم فيها. قال ابن سيرين لم يكن أحد أحيب مما لا يعلم من أبي بكر ولم يكن أحد بعد أبي بكر أحيب بما لا يعلم من عمر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه أيها الناس من سئل عن علم يعلمه فليقل به ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم فإن من علم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. Baik, cukup. Nah, jazakallahu khairan wa baraka fi. Kemudian walaqad kana al-ajilla'u minas sahaba, dahulu para sahabat yang mulia, ya, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radu lahumul mas'alah, yakni diajukan permasalahan di hadapan mereka, diajukan pertanyaan kepada mereka, la yadruna hukmallahi fiha, ya, namun mereka belum tahu hukum Allah dalam permasalahan tersebut, ya. Dihadapkan satu permasalahan, satu kasus, ya, namun mereka tidak atau belum tahu tentang hukum Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan tersebut. Fayahabunaha, maka mereka takut untuk berfatwa dalam masalah itu. Ya, mereka takut untuk berbicara tentang perkara yang belum mereka ilmui, secara khusus dalam hal-hal yang sifatnya kontemporer. Ya, dalam perkara-perkara sifatnya kontemporer, maka mereka takut untuk berbicara tentang perkara tersebut. Wa yatawaqqafuna fiha, dan mereka diam. Jadi mencari dulu, ya, sampai dapat baru disampaikan hukumnya apa. Faha huwa Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Contoh sahabat Nabi yang mulia, yakni Abdullah bin Abi Quhafah. Abdullah bin Abi Quhafah, itu nama asli Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar itu namanya Abdullah. Ya, Abu Bakar namanya siapa? Abdullah bin Abi Quhafah. Tapi lebih masyhur dengan kunyahnya Abu Bakar. Ya, lebih terkenal dengan kunyahnya Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar, radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Berkata Abu Bakar As-Siddiq, ayyu sama'in tudhilluni, langit mana yang akan sudi menaungi diriku, ya, wa ayyu ardhin tuqilluni, ya, dan bumi mana yang sudi untuk membawaku menjadi pijakanku, idza ana qultu fi kitabillahi bighairi ilmin, kalau seandainya aku berani berbicara tentang Al-Quranul Karim dengan tanpa ilmu. Yakni langit tidak akan sudi untuk menaungi seorang hamba yang dia berani berbicara dengan tanpa ilmu. Bumi tidak akan sudi membawa seorang hamba, ya, yang dia berani berbicara dengan tanpa ilmu. Maka ini diantara bentuk wara' sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, di mana beliau berusaha untuk tidak berbicara tentang Al-Qur'anul Karim kecuali dengan ilmu.
Wa huwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini dia Umar bin Khattab Al-Faruq radhiyallahu taala anhu. Ya, seorang sahabat yang mulham, yang diberikan ilham. Sampai-sampai Nabi yang mulia mengatakan, kalau seandainya ada nabi setelahku maka orangnya adalah Umar. Ya. Kalau seandainya ada nabi sepeninggalku, kata Rasulullah, maka orang tersebut adalah Umar. Yani yang layak untuk jadi nabi adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Meskipun demikian, tatkala terjadi peristiwa tanzilu bihil haditha, tatkala terjadi peristiwa pada masa Umar, yakni pada masa Khalifah Umar bin Khattab, dan Umar belum tahu hukumnya, apa yang Umar lakukan? Fayajma' laha sahabata wa yastashiruhum fiha. Maka Umar mengumpulkan ya fuqahanya para sahabat, kemudian bermusyawarah untuk mencari hukum permasalahan yang terjadi tersebut. Yakni tidak langsung beristihad dengan istihadnya sendiri, tapi mengumpulkan ahli ilmu di antara para sahabat ya untuk membahas, ya mencari hukum Allah Subhanahu wa taala dalam masalah yang terjadi tersebut. Ini di antara bentuk wara' Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, sosok manusia yang tatkala lewat satu jalan, setan cari jalan lain karena takut sama Umar bin Khattab. Ya, sosok manusia yang Nabi katakan, kalau seandainya ada nabi setelahku maka dia adalah Umar bin Khattab. Beliau tidak mengedepankan ijtihadnya sendiri. Ya, tapi beliau mengumpulkan para fuqaha, pakar fikih di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencari hukum Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa yang terjadi di masa beliau. Qala Ibnu Sirin rahimahullahu taala, al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala pernah berkata, kata Muhammad bin Sirin, lam yakun ahadun ahyaba mimma la ya'lamu min Abi Bakr. Tidak ada sosok manusia yang lebih takut berbicara dalam perkara yang tidak dia ketahui daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Orang yang paling wara' berbicara tentang urusan agama Allah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Walam yakun ahadun ba'da Abi Bakrin ahyab bima la ya'lamu min Umar. Dan tidak ada sosok manusia yang lebih wara' berbicara tentang urusan agama setelah Abu Bakar As-Siddiq kecuali sosok Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Ya, maka semakin orang itu berilmu, semakin dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berani berbicara dengan tanpa ilmu. Ya, maka kualitas ya jawaban kita, kualitas ucapan kita menggambarkan kualitas ilmu yang kita miliki, menggambarkan kualitas wara' dan takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang itu wara', maka enggak akan asal bunyi. Ya, enggak akan asal jawab. Semakin orang itu lemah wara'nya, lemah takwanya, semakin gampang untuk asal berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Ya, kemudian yang terakhir kita baca ucapan sahabat yang mulia Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana Ibnu Mas'ud berkata, kata beliau, ayyuhan nas man su'ila an ilmin ya'lamuhu falyaqul bihi. Wahai manusia, wahai manusia, yakni wahai kaum muslimin, wahai orang-orang beriman, ya, barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu yang dia ketahui, hendaknya dia jawab. Ya, barang siapa yang ditanya tentang satu ilmu dan dia tahu ilmunya, ya jangan pelit, jangan bakhil dengan ilmu yang dia miliki, sampaikan kepada orang lain.
Jawab pertanyaan orang lain. Kalau memang kita tahu apa? Tahu ilmunya, tahu jawabannya, maka berikan jawaban kepada orang lain. Jangan jadi orang bakhil terhadap ilmu yang kita miliki. Wa man lam yakun 'indahu 'ilmun falyaqul Allahu a'lam. Dan barang siapa yang tidak punya ilmu dalam perkara yang ditanyakan kepadanya, hendaknya dia berucap Allah yang maha mengetahui. Saya enggak tahu, Allah yang paling tahu. Coba tanya kepada yang lain yang lebih berilmu dari saya. Fa inna minal ilmi an yaqula lima la ya'lam Allahu a'lam. Karena di antara bentuk ilmu itu, kata Ibnu Mas'ud, adalah tatkala seseorang mengucapkan dalam perkara yang tidak dia ilmui, Allahu a'lam. Itu di antara bentuk ilmu yang dimiliki seseorang. Kalau orang itu punya ilmu, maka dia akan berusaha menjawab sesuai dengan kapasitas ilmu yang dia miliki. Yang dia tahu dia jawab, yang dia enggak tahu dia katakan Allahu a'lam. Ya, ini tanda seorang itu berilmu, memiliki ilmu yang bermanfaat. Ya. Adapun orang yang asal jawab, asal ngomong, ya tatkala ditanya, maka itu tanda bahwasannya dia bukanlah seorang alim yang sesungguhnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Teman-teman yang Allah muliakan, insyaallah poin berikutnya kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga berfaedah untuk kita semuanya. Ya, apa-apa yang hak semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan kurang karena kesalahan dan kekurangan ilmu yang saya miliki. Kalau ada hal-hal yang kurang difahami, kita beri kesempatan bersoal jawab 5-10 menit sebelum kita tutup kajian kita di pagi hari ini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membaca-baca antara lain menjelaskan tentang hari Jumat, kebesaran hari Jumat. Kemudian di situ dijelaskan tentang Nabi Adam itu diciptakan hari Jumat, masukkan ke surga hari Jumat, dan dikeluarkan dari surga hari Jumat. Dan termasuk cerita antara lain hari kiamat hari Jumat. Nah, sahih. Nah, sahih. Ya, datang riwayat dari Nabi SAW bahwasanya memang bahwasanya hari kiamat terjadi di hari Jumat. Ya. Namun Jumatnya tanggal berapa? Wallahu a'lam. Tahun berapa? Wallahu a'lam. Ya. Yang kewajiban kita sebatas mengimani, meyakini bahwasannya hari kiamat akan terjadi di hari Jumat. Ya. Kenapa? Karena memang datang dalil yang sahih dari Nabi SAW yang mengabarkan bahwasannya hari kiamat akan terjadi di hari Jumat. Ya. Ya. Tapi Jumatnya kapan? Tanggal berapa? Tahun berapa? Kita katakan wallahu a'lam bidzalik. Allah yang paling tahu tentang masalah itu. Ya. Adapun kita enggak tahu. Ya, yang jelas di hari Jumat. Ya. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Ya. Hati-hati enggak cuma hari Jumat, semua hari harus hati-hati. Iya. Ya, karena kiamat itu ada dua. Ada kiamat kubra, ada kiamat sughra. Kiamat kubra hancurnya alam semesta. Ya, kalau kiamat sughra, ya ajal seseorang, kematian seseorang itu kiamat sughra. Ya, kalau kita nggak sampai kiamat kubra, ya pasti kita sampai kiamat sughra. Ya, kiamat sughra kita mungkin hari Kamis, mungkin hari Jumat atau hari-hari yang lain. Ya. Jadi hati-hati bukan cuma hari Jumat.
Ya, semua hari harus kita hati-hati bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena yang namanya kiamat sughra, yakni kematian seseorang itu pasti akan datang secara tiba-tiba. Ya. Kita nggak pernah tahu ajal kita kapan. Iya. Sahih, hari Jumat sahih. Iya, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang masalah yang memanggil ustaz itu bagaimana kita menyikapinya? Karena dia tahu kita berjenggot, ustaz gitu. Itu kadang-kadang undangan itu dikatakan ustaz gitu. Itu gimana kita menyikapi itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang pertama kita nggak boleh GR. Ya, kita nggak boleh GR ya. Iya, iya. Yang pertama kita nggak boleh GR. Ya. Karena kalau kita GR terkadang dibawa oleh syaitan. Ya, sudah ada yang manggil ustaz. Siap-siap nih. Siap-siap buka majelis. Jangan apa? Jangan GR. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hendaknya kita sampaikan kepada orang yang manggil kita tersebut. Ya mungkin ya ada dua kemungkinan, ya. Orang yang memanggil kita ustaz, ya. Yang kemungkinan pertama mungkin berseloroh ya. Hanya sahabat-sahabat bercanda, ya. Dipanggil ustaz. Jadi sebagai bentuk yakni ya intermezzo lah, ya. Yang kedua, ya mungkin orang tersebut hanya sebatas menilai lahiriah kita. Ya. Masya Allah antum jenggotnya panjang. Ya kemana-mana pakai gamis. Pakai pakai peci. Ya udah Pak Ustadz ini. Ya. Akhirnya manggilnya manggilnya Ustadz. Ya. Maka tatkala kita merasa ya panggilan tersebut memang yakni tidak layak untuk kita. Ya maka sampaikan kepada orang tersebut. Ya fulan, saya tidak lebih dari antum. Ya, kita sama-sama pelajar. Kita sama-sama penuntut ilmu. Ya saya bukan ustaz. Ya panggil saya ya dengan panggilan ya biasa. Ya, karena saya khawatir kalau dipanggil ustaz nanti malah nanti malah terbawa oleh syaitan. Ya, muncul rasa ujub, ya. Ya sudah punya murid nih. Ya. Ya. Hidungnya megah. Iya. Entah hidungnya megar, entah kepalanya besar. Ini kan berarti kan tanda-tanda nih sudah ke bawah sama syaitan, alur syaitan. Iya. Dan memang itu fitnah, itu fitnah. Ya orang-orang awam memang menilai penampilan fisik kita. Antum tatkala jalan keluar, tatkala mungkin di bandara atau di stasiun, tatkala salat berjamaah, lihat yang paling panjang jenggotnya. Ya. Ya disuruh maju ke depan. Ya. Ini pertanda bahwasanya memang mereka itu menghormati orang berjenggot. Iya. Iya, memuliakan. Ya buktinya tatkala di tempat-tempat umum, kalau ada orang berjenggot pasti suruh ke depan buat sholat, buat imam, jadi pemimpin. Itu keagungan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya fitrah manusia memang mengagungkan orang-orang seperti itu. Ya memuliakan. Ya. Meskipun mungkin sebagian orang berusaha untuk menjatuhkan kehormatan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi fitrah manusia, tabiat orang-orang awam, itu mereka memuliakan orang yang berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka hendaknya kita berusaha untuk yakni menutup celah syaitan. Ya tatkala mengapa panggilan tersebut bisa merusak hati kita, sampaikan kepada orang yang memanggil kita. Ya jangan panggil ustaz. Ya, nanti khawatir terfitnah. Ya. Apalagi kalau ya panggilan tersebut yakni sampai tersebar di kalangan ummahat, di kalangan akhwat, kan lebih bahaya lagi. Lebih besar fitnahnya nanti. Ya, ala kulli hal yakni celah syaitan hendaknya kita tutup. Ya, hendaknya kita tutup semaksimal yang bisa kita usahakan. Nah, wallahu alam bissawab. Ada yang lain jemaah? Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan terkait sifat wa'af. Karena yang saya rasakan sebagai penuntut
punya kecenderungan sok tahu atau ingin tampil gitu. Maka wajarnya. Barakallahu fik. Sahih. Itu di antara karakter yakni orang ya yang yakni baru tahu ilmu sebagian. Ya, itu karakter yang banyak memang menjangkiti sebagian penuntut ilmu di awal-awal dia belajar. Ya. Makanya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan ya bahwasannya ilmu itu ada 3 tingkatan. Ya. Ada 3 tahap. Ya, tatkala seseorang di awal dia menuntut ilmu, maka dia seolah-olah tahu semuanya. Ya, seolah-olah menganggap dirinya tahu semua permasalahan, dia nimbrung. Ya, dia ikut bahas padahal dia enggak punya ilmunya. Ya. Tapi semakin dia belajar, maka semakin dia tahu ternyata ilmu itu samudera yang tidak ada tepinya. Ya, tidak ada batasannya. Ya, makanya semakin seseorang dia berilmu, ya, harusnya semakin dia yakni bersikap tawadhu dan dia tahu tentang kadar ilmu yang dia miliki. Ya. Maka sifat wara' adalah sifat yang menuntun seorang hamba untuk khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana khasyah inilah yang menjadi karakter yang paling menonjol ilmu kita bermanfaat. Ya. Kalau seseorang berilmu dan ilmunya bermanfaat, pasti dibarengi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah gandengkan antara karakter ilmu dengan khasyah dalam satu ayat Al-Qur'an di dalam surat Fatir ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u." Ya, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang berilmu. Ya, maka hendaknya kita berusaha untuk memupuk sikap wara' atau sifat wara' dalam hati-hati kita. Ya, secara khusus kita masih di awal perjalanan menuntut ilmu. Ya, karena kalau seandainya dari awal kita tidak berusaha memupuk sifat wara' dalam rihlah ilmiah kita, ya, dikhawatirkan justru ilmu itu akan membawa kita kepada jalan kebinasaan. Makanya kata Nabi yang mulia, Al-Quran bisa menjadi penolong bagi seseorang, bisa menjadi bumerang bagi seseorang. Ya. Dan ilmu itu kata para ulama punya hembusan kesombongan sebagaimana harta. Ya, yakni orang yang baru belajar ilmu merasa apa? Dirinya yakni paling berilmu. Contoh sederhana, ya, tatkala kita belajar bahasa Arab. Ya, orang yang baru belajar bahasa Arab, ya, itu yakni seolah-olah ya ngomongnya lebih fasih dari orang Arab. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Ya, kaifa halukum akhi? Alhamdulillah. Ya, ana bi khair. Ya, jadi difasih-fasihkan. Ya, dia ingin apa? Dia ingin tampil. Oh, sudah belajar bahasa Arab. Oh, sudah bisa bahasa Arab. Iya. Jadi ilmu itu kata para ulama punya hembusan kesombongan. Yani kalau kita tidak berusaha untuk menjaga ilmu yang kita miliki dengan karakter wara' kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan karakter khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikhawatirkan justru ilmu itu membawa kita kepada apa? Kepada sifat kesombongan, sifat takabbur. Ya. Dan kalau seseorang takabur dengan ilmunya, itu alamat kebinasaan bagi dirinya. Dan ini akan kita bahas di poin yang ketiga. Setelah pembahasan ini, ada namanya penyakit al-kibr. Ya, penyakit al-kibr, penyakit takabur, kesombongan. Dan ini di antara kesalahan yang wajib dihindari penuntut ilmu. Ya. Karena
sekali lagi ilmu itu punya hembusan kesombongan. Kalau kita enggak menahan, ya, maka syaitan akan membawa kita kepada penyakit takabur yang membinasakan, wal-iyadzu billah. Ya, maka hendaknya kita berusaha untuk yakni membangun pondasi wara', ya, dalam perjalanan ilmiah kita. Nah, dan di antara sikap wara' seseorang adalah orang yang tahu tentang kadar dirinya sendiri. Jangan dia berbicara kecuali dengan kapasitas ilmu yang dia miliki. Dan hendaknya kita di awal, ya, kita yang masih pemula, banyak diam, banyak belajar, banyak mendengar, dan banyak membaca. Jangan banyak bicara dulu. Paham? Ya, yani kita sebagai seorang talibul ilmi, seorang tuwailibul ilmi, secara khusus al-mubtadi'in, ya, orang-orang pemula di majelis ilmu, hendaknya kita banyak belajar diam, banyak belajar mendengar, banyak belajar membaca. Ya, jangan dibalik. Ya, banyak belajar ngomong dulu, tidak. Belajar diam dulu. Ya, belajar membaca, belajar mendengarkan. Ya, sampai kita dapat ilmu maka kita sampaikan kepada orang lain. Ya, ini kewajiban, ya, setiap penuntut ilmu. Wallahu taala a'lam bissawab. Semoga berfaedah bagi kita semuanya. Apa-apa yang hak, semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.